Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus, Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. haleluya. Shalom, Shalom. shalom. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Saya rindu kita memberikan salam kepada kiri kanan dan kita. Selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau perkatakan Mazmur 91 dengan iman yang menjadi rema dalam kehidupan kita. 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua, tetap dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Inilah yang menjadi rindu kami Tuhan kepadamu pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Kami sungguh merindukan Engkau ya Bapa pada pagi yang indah ini. Untuk itu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang berkumpul di tempat ini. Kami terus bersekutu dengan Engkau ya Bapa, karena kami ingin berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami ingin terus merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami rindu.
inilah menjadi kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Kami rindukan lawatan-Mu atas kami saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, di saat kami datang kepadamu, Engkau yang memberikan kelegaan bagi kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan lagi, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami merindukan Bapa. Jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kepadamu ya Bapa, sumber pengharapan dalam kehidupan kami Engkau Tuhan, sumber pertolongan kami kepadamu ya Allahku, tiada yang seperti ku bersyukur
percaya Tuhan, Kau hadir saat ini, menjamah setiap hati kami, menjamah setiap hati kami. Kau pulihkan Tuhan, Kau legakan hati kami. Kami terus bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami mau terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan atas hidup kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa. Kau berikan nyawa-Mu atas kami ya Tuhan, memberikan kami keselamatan Tuhan atas pengorbanan-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan yang telah memberikan kita hidup, yang telah memberikan kita pengorbanan atas hidupnya untuk menebus kita dari segala dosa-dosa
besar dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami, Bapa. Engkau telah memberikan keselamatan dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan bersukacita di dalam Engkau. Kami terus mau memuji-muji Engkau. Kami mau terus tinggikan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, Bapa. Karena kami Tuhan jadi pemenang di saat Engkau ya Tuhan bersama dengan kami. Di saat hidup kami telah Kau selamatkan Tuhan. Kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami siap memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Kami siap bersorak kepadamu Tuhan dengan seluruh hidup kami Bapa. Seluruh kekuatan kami mau terus tinggikan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku siap memuji Tuhan? Masih semangat? Mari kita terus perkatakan, kita jadi pemenang saat Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Bapak Ibu semuanya percaya bahwa kita adalah pemenang. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa dirinya adalah pemenang setelah diselamatkan Tuhan Yesus? Haleluya. Mari kita nyanyikan, ku menang bersama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam perserangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, katakan ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Saudara-saudara semuanya, kalau kita katakan ku menang bersama Tuhan Yesus, apakah saudara yakin bahwa saudara menang bersama Tuhan Yesus? Amin. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara saat ini? Mungkin saudara sakit, mungkin saudara juga secara ekonomi bermasalah. Tapi percayalah, Tuhan Yesus di kayu salib telah memberikan kemenangan buat kita, mengalahkan segalanya. Tuhan menjadi pengharapan kita, Tuhan menjadi pertolongan kita. Amin. Mari, pujian yang kita naikkan ini menjadi iman buat kita atas apa yang kita jalani saat ini. Katakan ku menang. Ku
Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita dengarkan POP. Bapak mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku, aku baginya senjadu, tak dapat ku balas kasihnya. Katakan dia angkatku. Dia angkatku jadi anaknya.
Tuhan, lawan aku Rabaya takara labas kara la 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 baya rabaya rabaya takara basi kara la la baya rabaya oh siara la la baya rabaya rabaya sakara la baya rabaya takara oh siara baya terima kasih Tuhan terima kasih oh siara baya haleluya haleluya sungguh hati kami bersuka pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh ada di rumah Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Engkau hantarkan kami dari tempat kami masing-masing. Tiba ada di tempat ini Bapa untuk menaikkan pujian sembah kami di hadirat-Mu yang kudus. Siapakah kami ini Bapa sehingga Kau pelihara kami seperti biji mata. Untuk itulah alasan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami merasakan betapa Engkau baik teramat baik bagi hidup kami. Yang senantiasa menolong hidup kami Bapa. Engkau tahu segala keberadaan kami, Engkau tahu segala persoalan hidup kami. Tetapi hari ini kehadiran kami di tempat ini, kami mau mengalami lawatan-Mu boleh terjadi di tempat ini. Urapan Roh Kudus boleh terjadi di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jikalau saat ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Allah ada di tempat ini bersama dengan kami. Segala pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hati Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah ya Bapa anak-anak-Mu tidak ada seorang pun yang tidak dilawat Tuhan hari ini. Mereka semua membawa berkas-berkas-Mu ya Tuhan. Untuk saat pagi siang hari ini, di waktu yang Kau berikan kepada kami, jangan kami sia-sia berada di tempat ini Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, urapi hati dan pikiran kami. Tenangkan hati dan pikiran kami sejenak ya Tuhan. Untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Karena lewat kebenaran firman inilah yang membawa kami kepada suatu pemulihan. Pengenalan akan Kristus dalam kehidupan kami anak-anak. Biarkan kami ya Bapa untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu. Untuk itu hamba percaya anak-anak-Mu akan diberkati dan dikuatkan, diteguhkan pada pagi siang hari ini. Demikianlah hamba ya Bapak yang kami menyampaikan kebenaran firman. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang sesungguhnya Engkau kehendaki di tempat ini Tuhan, buat jemaat-Mu di tempat ini. Biar Engkau sendiri menyampaikannya ya Bapak. Tuhan, kami sadar atas segala keberadaan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa, pelanggaran-pelanggaran kami, perbuatan-perbuatan kami yang tidak benar ya Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu, kebenaran firman-Mu yang membawa kami peneguhan hati Tuhan, supaya berkat-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami, karena tujuan hidup kami adalah kehidupan yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap kami orang percaya. Kami bersyukur pada siang hari ini, segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang amat tinggi. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibuku? Saudara yang terkasih, ini kita berada di bulan Prapaskah. Tentunya hal-hal di dalam peristiwa Prapaskah ada perenungan khusus yang mesti kita harus renungkan.
atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan kasih Tuhan. Kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan ya. Untuk itu sebelum aku melanjutkan kebenaran firman Tuhan, saya perkenalkan diri, nama saya Buna Silalahi, Gembala di Medland Transyogi Cilengsi, Rayon 18. Saat ini hambanya Bapak Pendeta Abraham Sesadiman ada di tempat kami, dan saya berada di tempat ini di hadapan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita mau belajar terus dalam kebenaran firman Tuhan. Saya sangat bersuka cita, saya tidak merasa heran, ini belum ada 1 tahun tapi jiwa-jiwa ini sungguh ada pertumbuhan oleh karena kuasa Allah, pimpinan Roh Kudus. Nah untuk itu ini Bapak Ibu akan dipersiapkan menjadi penuai di tempat ini ya, menangkan tempat ini, lingkungan sini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan sampai letih lesu ya. Apapun persoalan kehidupan kita, kita percaya ada Roh Kudus yang memampukan kita. Nah untuk itu kita belajar pagi siang hari ini soal bagaimana Kristus mengajarkan kita terhadap menghadapi suatu penderitaan ya. The sacrifice, penderitaan Yesus, ini yang akan kita pelajari pagi siang hari ini ya. Nah kalau kita bisa lihat film-film The Passion of Christ, ini mengajarkan kita kepada suatu pemahaman atas penderitaannya. Nah yang menarik adalah mengapa Yesus harus menderita. Dan teladan apa yang mesti kita harus pelajari dari sebuah penderitaan itu, ini yang mesti harus kita pahami saudaraku. Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun sampai tua, kita tidak mengerti tujuan penderitaan Yesus. Tujuan kedatangan Kristus Yesus datang ke dunia. Nah untuk itu 1 bulan ini kita belajar tentang mengapa dia lahir menderita. Ya lalu sekarang mengapa harus menderita. Lalu penderitaan apa yang sesungguhnya yang Tuhan alami di dalam kehidupannya selama 30 tahun melayani di dunia ini kehadirannya. Nah saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini kita diberikan ayat buat pagi siang hari ini. Itu yang pertama adalah Lukas 22:47 dan Lukas 23:25. Saya minta untuk multimedia untuk ditayangkan ayatnya. Saya undang Bapak Ibu untuk kita baca bersama-sama. Ya, yang pertama dulu Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-47. Kita baca bersama 3, 2, 1. Waktu Yesus sudah ditampilkan? Ya, mari saya undang Bapak Ibu Saudaraku untuk kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Dilanjutkan dengan Lukas pasal 23 ayat 25. Lukas pasal 23, Injil Lukas pasal 23 ayat 25 sudah ditayangkan. Mari kita kembali baca bersama 3, 2, 1. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah pemahaman kita ya. Di sana dikatakan waktu di Lukas pasal 22 bagaimana awal permulaan Yesus menderita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan ini adalah suatu hal yang tidak diinginkan orang ya. Ya, sesuatu yang dihindari oleh banyak orang dan semua orang ya. Karena ketika ada dalam satu penderitaan, adalah itu penderitaan itu suatu keadaan yang harus mesti ditanggung. Ya, keadaan yang mesti harus dihadapi. Dan tentunya setiap penderitaan adalah suatu kondisi tidak menyenangkan. Ya, penderitaan itu tidak mengenakan saudaraku ya, dan bahkan menyedihkan dan terus bisa juga membawa kepada kematian. Nah, untuk itu semua umat Tuhan selalu berjuang ya bagaimana supaya terhindar dari namanya menderita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang mau menderita, benar tidak? Atau ada di antara kita yang mau menderita? Ya, ini semua kita harus hindari. Siapapun kita, apapun kualifikasi hidup kita,
Kita selalu berjuang untuk menghindari yang namanya menderita. Ya. Nah, untuk itu bagaimana kita diajarkan? Ya, Yesus mengajarkan kita soal penderitaan. Supaya ketika penderitaan itu menghampiri kita, kita tidak larut atau kita tidak jatuh bangun di dalam dosa. Ya, supaya kita tidak menjauh daripada Tuhan. Ini yang akan kita pelajari, pahami pada pagi siang hari ini. Penderitaan manusia berbeda dengan penderitaan Yesus Kristus, ya. Penderitaan Yesus adalah penderitaan bukan karena menyangkut soal masalah kedagingan, ya. Tetapi Yesus menderita ini merupakan suatu ketetapan dari Allah Bapa yang sudah ditentukan sejak semula. Nah, beda dengan halnya kita menderita karena kelemahan kita, tetapi penderitaan Yesus adalah suatu tujuan yang mulia. Bagaimana supaya setiap orang di dunia ini tidak lagi dalam penderitaan. Nah, supaya setiap orang diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, ini adalah yang pelajaran yang berharga buat kita. Nah, di mana dikatakan sejak semula di Injil Lukas pasal 9 ayat 22 berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan pada hari ketiga dibangkitkan dari antara orang mati. Ini adalah tujuan daripada Allah, ya. Sejak semula Yesus anak yang tunggal itu telah ditetapkan untuk meninggal. Ya. Nah, inilah menjadi suatu artinya sentral daripada iman kita di dalam Kristus Yesus. Nah, mengapa dia harus ditetapkan? Ini yang menjadi hal yang menarik buat kita. Mengapa Yesus itu ditetapkan menjadi menderita? Di dalam Injil Lukas pasal 22 itu tadi ayat 47 di sana diceritakan kepada kita bagaimana Yesus menjalani awal permulaan penderitaan. Nah, di sana dikatakan tadi ayatnya, waktu Yesus masih berbicara datanglah serombongan orang sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Mencium di sana adalah memberikan tanda bahwa menunjukkan itulah orangnya. Pada sesungguhnya Yesus selalu bersama dengan mereka. Ternyata ketika dalam suatu tempat orang-orang imam-imam kepala dan juga ahli Taurat Farisi ternyata tidak mengenal Yesus. Akhirnya ada salah satu murid yang menjadi pengkhianat dari 12 murid itu, yaitu Yudas, yang mengkhianati ya Tuhannya sendiri, ya. Nah, jangan sampai kita juga mengkhianati Tuhan. Jangan sampai kita menjual Yesus kita yang sudah kita percayai menjadi sumber keselamatan kita, kekuatan kita dalam hidup ini. Jangan kita seperti Yudas. Nah, mengapa di sana waktu itu sedang Yesus berbicara, ketika itu Yesus ada di Taman Getsemani, ya. Bagaimana dia artinya mempersiapkan diri untuk menjalani awal permulaan dari penderitaannya, saudaraku, ya. Yesus tahu dia akan menderita, dia tahu akan pencobaan itu, Yesus tahu dia akan ditangkap. Bukan dia nggak tahu, tetapi inilah suatu hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwa tadi soal Injil Lukas pasal 9 ayat 22 tadi, bahwa dia sudah ditetapkan sejak semula untuk menderita untuk penebusan dosa manusia. Nah, di sana Yesus memberikan suatu kita pelajaran yang berharga ketika menghadapi awal permulaan dari sebuah penderitaan. Di sana dia mempersiapkan diri karena dia sudah tahu akan dekat, ya, sudah dekat bahwa dia akan ditangkap, dijemput, akan diadili. Nah, tetapi ada suatu kesiapan sikap hati yang Yesus persiapkan dalam hidupnya untuk bisa diteladani oleh murid-muridnya, yaitu dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata, Tuhan, Bapa, bila boleh melalukanlah cawan ini dari hadapanku, tetapi bukanlah keinginanku, kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Bahwasanya Yesus tahu akan penderitaan secara manusia. Di sana dikatakan di Injil Matius pasal 26 ayat 37, karena pengetahuan Yesus tentang penderitaannya, di sana ternyata Yesus sudah dirasuki oleh rasa sedih dan gentar. Bagaimana dia membayangkan sebuah penderitaan.
Nah, di sini sekalipun dia adalah Allah, tetapi juga Yesus itu adalah 100% manusia. Ya, Yesus 100% Allah, 100% manusia. Nah, dia bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang akan dialami, ya, persoalan soal jasmani, ya. Dia bisa membayangkan bagaimana nanti dia akan tersalib. Nah, dia bukan merasa ketakutan, tetapi dia sedih karena memang kemanusiaannya juga melekat di dalam dirinya. Sekalipun dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi ini adalah suatu, artinya ekspresi hatinya sebagai manusia. Sehingga dia harus mempersiapkan dirinya berdoa di Taman Getsemani. Bapa, bila boleh lalukanlah cawan ini dari hadapanku. Itu dikatakan di sana untuk bisa memberikan dia kekuatan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Hal ini dilakukan sampai 3 kali dia berdoa. Tetapi ketika dia berdoa ternyata murid-muridnya masih tetap dalam keadaan tertidur. Makanya dia mengulangi terus sampai 3 kali. Nah, bolehkah engkau berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja? Tetapi mereka hanya artinya diliputi dengan rasa kedagingannya. Murid-muridnya merasa kantuk sehingga dia tidak lagi merasa kuat mereka. Tetapi Yesus tetap mempersiapkan dirinya. Nah, ini adalah pelajaran berharga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan untuk bisa kita teladani di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat percaya. Kita ini manusia biasa. Tidak ada seorang pun kita di antara kita yang lolos dari namanya penderitaan. Nah, tetapi dalam hal ini Yesus memberikan kita suatu pelajaran berharga supaya kita di dalam suatu menghadapi penderitaan, ya, ataupun sudah menderita, baik itu persoalan sakit penyakit, baik itu persoalan finansial, baik persoalan oleh penganiayaan atau persoalan ketidakadilan, tentunya kita dirindukan oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri kita dengan iman kita untuk tetap selalu berpengharapan kepada Kristus. Dengan cara apa? Berdoa. Ya. Hanya berdoalah dengan cara yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk memberikan kita suatu kekuatan yang baru. Karena melalui doa itulah kita menyampaikan kerinduan kita, keinginan kita kepada Tuhan. Supaya kita boleh dibantu, dibebaskan dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Jangan sampai kita orang percaya tiap minggu hadir dalam gereja tetapi kita tidak mengaktifkan doa kita. Karena doa adalah napas hidup orang percaya. Ya. Di dalam doa yang benar ada kuasa yang akan bekerja. Nah, tentunya kita jangan jenuh-jenuh berdoa. Tetapi bagi orang yang mau berhenti bernapas, berhentilah berdoa. Itu katanya ya. Karena napas hidup orang percaya adalah doa. Nah, berarti kita tidak hanya ada di gereja atau di dalam rumah hanya 3 kali berdoa ketika makan pagi, siang dan malam lalu berdoa. Dalam beberapa saat Yesus berkali-kali berdoa. Padahal dia Allah yang sesungguhnya. Ini yang seringkali nggak kita pahami di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Kita merasakan sudah hebat dalam kehidupan ini. Kita seringkali menggunakan pengetahuan kita, kekuatan kita semata di dalam menjalani kehidupan. Nah, itu pelajaran yang pertama yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, itu kita diingatkan di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yaitu di dalam Kristus Yesus ketika kita menyampaikan permohonan kita di dalam doa kita. Maka segala persoalan-persoalan hidup, pergumulan-pergumulan yang ada bisa kita lewati dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus yang Allah Bapa berikan kepada kita. Yang Tuhan janjikan kepada kita untuk menyertai hidup kita. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Penderitaan Yesus adalah membebaskan orang tawanan. Itu yang disampaikan tadi di Injil Lukas pasal 22 ayat 35. Di sana tadi dikatakan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara. Karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ada pertukaran di sini saudaraku. Karena kuasa salib itu adalah salah satu ada pertukaran. Ya, di mana tawanan akan dibebaskan. Tetapi Yesus menjadi taruhannya, menanggung dosanya.
Karena disinilah perwujudan daripada kasih Allah Bapa itu. Allah Bapa menyatakan kasihnya di dalam siapa? Yesus Kristus sendiri. Lewat penderitaan dan penyaliban Kristus. Nah makanya ketika Yesus ditangkap dan diadili dan selanjutnya akan disalibkan. Ada orang yang dibebaskan. Ini adalah suatu ilustrasi yang membenarkan kita, meyakinkan kita. Bahwa kasih Allah disinilah konkretas kasih Allah itu terwujud. Ya, karena ketika Yesus mau diadili, ditangkap. Ada tawanan yang dibebaskan dari penjara. Yaitu Yesus Barabas namanya. Ya. Nah di sana Barabas adalah penjahat, pembunuh manusia. Dia layak menerima hukuman seperti itu. Tetapi justru di sanalah suatu konkret kasih Allah terjadi. Yaitu Yesus ditangkap untuk melepaskan dia. Itulah kita juga sebagai orang pendosa. Nah dia mau membebaskan kita. Dia datang ke dunia untuk menolong kita supaya kita yang berdosa ini. Keterpisahan kita, ketika kita jatuh dalam dosa, kita terpisah dengan Allah. Nah tetapi oleh salib Kristus, oleh penderitaan Tuhan, kita diperdamaikan. Ya, sehingga tirai itu terbelah dua. Kita tidak lagi harus melalui imam menyampaikan dua-dua permohonan kita. Kita bisa secara langsung memohon kepada Tuhan. Supaya kita mendapatkan pertolongan yang sejati daripadanya. Saudaraku yang terkasih, di sini memberikan kita suatu pemahaman ada makna apa di balik ini semua. Nah tentunya tidak mudah bagi seorang mau menderita ya untuk membebaskan orang. Tetapi ada orang yang mau menderita untuk orang baik. Tapi tidak ada satupun orang yang mau menderita untuk orang jahat, saudaraku. Saya dengan Bapak ini jikalau suatu ketika saya berbuat baik, lalu Bapak ini melihat saya mungkin dianiaya, pasti Bapak ini memberikan pertolongan. Benar nggak Pak? Nah, ada mungkin di antara kita mau menolong orang karena orang tersebut berbuat baik atau itu merupakan suatu konkret balas budi. Tetapi Yesus tidak memperlakukan dirinya seperti itu. Ya, karena ketetapan Allah harus dilakukan sampai setia, sampai ajal menjemputnya dia. Yesus menderita bukan karena kita berbuat baik, bukan karena ketaatan kita, dan juga bukan karena kita beramal soleh sehingga kita harus dibebaskan dari penderitaan itu. Nah makanya tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa lewat perbuatan-perbuatan baik. Hanya orang yang percaya dan terima Yesus sungguh-sungguh di dalam kehidupannya, orang akan diselamatkan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu pemahaman buat kita orang percaya. Jadi dia menggantikan dirinya untuk orang yang jahat itu tadi. Nah itu di Injil Lukas pasal 23 ayat 18. Tetapi mereka berteriak bersama-sama. Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota karena pembunuhan. Itu poin yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan. Poin yang ketiga, penderitaan Yesus merupakan kehendak Allah. Pernyataan kasih Allah. Sehingga membebaskan orang-orang yang tertindas. Mencelikan orang buta, menyembuhkan orang sakit penyakit yang menderita. Dan juga memulihkan orang yang letih lesu. Nah, sejak semula Allah telah menetapkan tujuan kedatangan Yesus. Nah, sebagai ganti diri manusia pendosa. Sebagai ganti diri kita sendiri terhadap dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Dalam minggu depan kita sudah menghadapi yang namanya Jumat Agung dan Paskah. Tentunya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Renungkanlah baik-baik atas penderitaan Yesus. Renungkan supaya ada suatu perubahan dalam hidup kita. Jangan kita hidup terus di dalam dunia ini tetapi tidak ada yang berubah saudaraku. Ya, mulai hal-hal yang terkecil. Ya, hal-hal terkecil itu adalah ketika engkau bangun pagi, mulailah berdoa. Cari wajahnya Tuhan, hampiri hadiratnya. Sebab kita harus sadar segala sesuatu tidak ada yang dapat kita perbuat. Kalau bukan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Dialah yang akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia akan memulihkan kita apapun persoalan hidup kita. Ada Yesus senantiasa yang menolong hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berbangga sebagai manusia. Umat Tuhan yang percaya kepada Kristus. Ya. Boleh kita tidak merasa beruntung secara finansial dalam hidup ini.
Tetapi kita berbangga karena ada suatu cita-cita masa depan kita. Yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan persiapkan bagi hidup kita. Ini adalah hakikat tujuan daripada kehidupan kita sebagai umat percaya. Nah, ini dikatakan di dalam Yesaya 61, Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ketika kita sudah menghadap hadirat Tuhan, kita sudah selesai dalam kehidupan ini, ingatlah Dia berjanji Dia akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Kita akan dibawa ke dalam kehidupan yang kekal. Inilah tujuan kedatangan Kristus Yesus. Supaya kita sama seperti kematiannya dan kita sama seperti dalam kebangkitannya. Nah, inilah yang akan dinyatakan di dalam setiap kita merayakan Paskah, saudaraku. Ya, untuk mengenang. Jadi jangan sampai kita nanti di dalam Paskah ini tidak ada yang berubah, saudaraku. Ya. Nah, penderitaan ini adalah suatu hal, artinya normal terjadi dalam kehidupan umat manusia. Karena kita adalah hidup dalam kedagingan. Nah, tetapi kita tidak pernah lepas itu namanya penderitaan. Ini yang memberikan kita suatu pelajaran berharga. Nah, jadi kita harus meyakini sepenuhnya bahwa kedatangannya untuk mencari yang hilang, menyembuhkan orang yang sakit, orang yang letih lesu. Kita semua ini penuh dengan pergumulan. Ingatlah bahwa ada Yesus yang senantiasa menghampiri kehidupan saudara. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Tentunya kita harus membangun keimanan kita terus di hadapan Kristus. Kita harus bisa mempersembahkan hidup kita. Semua kita memang rindu supaya hidup kita lebih baik. Kita semua bercita-cita supaya keadaan ekonomi kita jauh lebih baik juga. Yes, saya juga sangat setuju itu. Nah, di sanalah banyak orang mengalami penderitaan. Karena apa? Orang berjuang untuk mengupgrade dirinya. Setiap orang yang akan mengupgrade diri, baik itu soal persoalan finansial ataupun kelayakan hidup, di sana ada yang namanya penderitaan yang akan menghampiri. Kita bisa lihat filosofi tentang bunga mawar, saudaraku. Bunga mawar itu harum, aromanya indah dipandang, tetapi di bagian-bagian rantingnya justru banyak duri-durinya. Berarti ketika bunga itu nanti akan siap akan ditusuk oleh durinya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita pun ingin berjuang hidup lebih baik, pasti kita melewati yang namanya dan mengalami yang namanya apa? Penderitaan. Ya. Karena harus ada bayar harga, saudaraku, ya. Harus ada bayar harga, enggak ada orang simsalabim itu langsung berubah, langsung kaya raya. Kecuali kalau itu seandainya pun dia pergi ke Gunung Kawi, belum tentu juga simsalabim itu langsung berubah 100%. Tidak. Karena ketika di sana pun ke Gunung Kawi dia ada sesembahannya. Berarti tetap ada bayar harga. Nah, tentunya apa yang harus kita siapkan? Bayar harga seperti apa kita di hadapan Tuhan? Yaitu adalah roh kita, jiwa kita, kehidupan kita sepenuhnya. Kita harus persiapkan. Ingatlah, kita memang bagian dari dunia ini. Tetapi kita jangan sampai serupa dengan dunia ini. Persembahkanlah tubuhmu. Karena itulah persembahan hidup yang berkenan di hadapan Allah. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Nah, tentunya keberadaan kita ini kita harus persembahkan untuk perkenanan Tuhan. Supaya boleh Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Poin yang keempat, saudaraku, yang saya sampaikan yaitu penderitaan manusia bukan lagi hal yang menakutkan. Sekalipun kita banyak dibayang-bayangi penderitaan atau banyak kita dilalui oleh penderitaan. Terutama banyak orang hilang pengharapan ketika penderitaan sakit penyakit menghampirinya. Ini adalah momentum di mana setiap orang umat percaya selalu jatuh bangun di dalam dosa. Bahkan ada yang hilang pengharapan ketika sudah jatuh dalam sakit penyakit.
Tetapi ini Tuhan ingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Supaya ketika kita mengalami penderitaan itu, ya, soal itu sakit penyakit, mungkin kalau secara keuangan kita bisa itu kita jangkau. Kita berjuang dengan kerja keras, rajin bekerja. Tetapi kalau sudah namanya sakit penyakit, seringkali ini menjadi beban hidup yang bahkan membuat kita selalu ya melupakan Tuhan dan juga berputus asa. Nah, inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita. Karena setiap orang manusia hidup akan pernah mengalami namanya apa? Sakit penyakit. Nah, tentunya ketika kita mengalami itu, datanglah kepada Yesus. Karena lewat salib Yesus kuasa sakit penyakit telah dipatahkan. Tetapi ingatlah, sakit penyakit itu tidak membawa kematian. Kenapa orang bisa cepat mati? Karena memang sudah kehendak Allah. Ya, bukan karena sakit penyakit itu membuat kita mati atau meninggal. Karena bisa kita lihat tetangga kita, lingkungan kita, bahkan saudara kita. Sudah stroke pun sampai 10 tahun gak mati-mati juga kok. Kalau belum waktunya. Benar tidak? Nah, tetapi ingatlah sakit penyakit tidak akan membawa kematian. Yang percaya katakan amin. Karena kalau kita sudah mati berarti kita sudah selesai. Ya. Nah, apa yang sudah Tuhan rencanakan tetapkan dalam kehidupan kita sudah selesai. Nah, inilah yang menjadi perkataan Yesus di kayu salib. Sudah apa? Selesai. Ya. Nah, jadi ini kita harus bisa, artinya mempersiapkan diri sekalipun kita di dalam suatu kondisi sakit penyakit yang parah. Di sana dikatakan juga, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Apapun yang terjadi semuanya itu dari Allah. Lewat perantaraan Kristus Yesus untuk mendamaikan kita dengan dirinya yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita semua. Ya. Nah, ini penderitaan ini menjadi pembuktian menguji kita. Ketika kita menjalani penderitaan saudaraku, itu adalah suatu tahap ujian pendewasaan kita di dalam iman percaya kita. Apakah setiap penderitaan yang kita alami atau kita lewati, sungguh-sungguh itu kita berserah diri sepenuhnya kepada kuasa Allah. Ini menjadi ujian bagi kita. Melihat anak-anak Tuhan ini, apakah kita ini mengandalkan kuasa Allah atau kekuatan kita semata. Nah, makanya dikatakan di sana bagaimana 1 Petrus 1 ayat 6 ayat 7 mencatat di sana, penderitaan itu menjadi pembuktian ya siapa kita. Penderitaan yang dialami seseorang itu dapat memurnikan imannya. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 6 ayat 7. Bergembiralah akan hal itu. Akan apa penderitaan yang dia maksud. Ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berarti adalah tahap penderitaan itu kepada seseorang, kepada kita pribadi lepas pribadi. Itu adalah semuanya tahap ujian. Menguji dan membentuk kita supaya kita semakin dewasa di dalam beriman. Supaya kita bisa mengerti akan tujuan makna hidup kita sesungguhnya di hadapan Allah. Karena juga di Yakobus 1 ayat 24 mengatakan demikian, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini adalah suatu kebenaran firman Tuhan. Ini luar biasa mengingatkan kita. Kok kita bisa dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam apa? Berbagai-bagai pencobaan. Nah, berarti di sini ada suatu pengharapan yang Tuhan janjikan ketika kita jatuh ke dalam suatu pencobaan. Kata berbahagia di sini berarti dia mengatakan berbahagialah. Ada suatu pengharapan di balik penderitaan. Nah, 1 Yakobus ketika pernah saya coba
renungkan ini baik-baik. Apa kebahagiaan apa yang Tuhan janjikan? Kok kita orang bergumul dalam penderitaan tetapi kita dikatakan orang yang berbahagia? Karena tadi dikatakan juga orang bahwa setiap sakit penyakit tidak akan membawa kematian. Ini adalah suatu kebahagiaan. Karena orang percaya ketika sudah meninggal, ada kebahagiaannya apa? Suatu ketika nanti di akhir zaman, dia akan dibangkitkan kembali. Ini kebahagiaannya. Ya, ini kebahagiaannya. Ada banyak orang kita misalkan melihat, bukan kita enggak bisa sedih melihat saudara kita meninggal. Atau bukan kita enggak empati kepada orang, saudara-saudara kita ketika mengalami penderitaan, pergumulan dalam hidup. Tetapi kita harus hadir di dalam kehidupannya, memberikan dia penguatan, setidaknya mendoakan dia. Supaya mengarahkan dan mengingatkan supaya orang yang menderita itu senantiasa berpengharapan kepada Kristus. Berserah diri kepada kuasa Roh Kudus untuk membuka jalan, memberikan kita pemulihan, memberikan kita jalan keluar atas persoalan hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaimana kami seharusnya menghadapi segala sakit penyakit yang kami derita. Persoalan kehidupan finansial apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan Allah yang maha tahu dari segala persoalan hidup. Dan biarlah ya Tuhan Yesus lewat perenungan firman hari ini, supaya setiap penderitaan yang ada, kami
kami selalu berserah diri di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Hanya dengan doa lah kami bisa menyampaikan hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kami yang paling dalam. Menyampaikan segala persoalan-persoalan hidup kami. Bapa, tolong kami di dalam pimpinan kuat kuasa Roh-Mu, supaya kami boleh dituntun mengerti kepada suatu tujuan hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pada pagi siang hari ini. Di dalam masa Prapaskah hari ini Tuhan, kami akan menghadapi Jumat Agung dan juga Paskah di minggu yang akan datang. Ada sesuatu hal yang kami rindukan boleh terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami boleh terus diajarkan bagaimana kami harus mempersiapkan hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak selalu terintimidasi dengan segala tipu daya si iblis dalam kehidupan ini. Tetapi roh kami senantiasa menyala-nyala di hadapan-Mu, bangkit untuk tetap mencari wajah Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan, dan kami terus ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa buat jemaat di tempat ini. Bapa, Kau pakai hidup jemaat-Mu di tempat ini menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Gereja ini tidak secara kebetulan ada di tempat ini Bapa, sekalipun ini di dalam pinggiran kota Bekasi, tapi kami percaya ini adalah tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi umat-Mu yang akan datang beribadah di tempat ini. Dan gedung ini akan dipenuhi jiwa-jiwa. Mereka akan datang bersujud di hadapan-Mu, memuji menyembah Allah yang Maha Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, jiwa-jiwa yang ada di sekitar kota Bekasi ini, biar Kau hantarkan mereka, ingatkan mereka di dalam pimpinan Roh Kudus untuk senantiasa mau bersujud di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat gembala di tempat ini Bapak, Pendeta Abraham C. Sadim, gembala yang telah Kau pilih di tempat ini Tuhan, untuk menggembalakan jemaat di tempat ini, jiwa-jiwa, untuk senantiasa datang mereka beribadah di hadapan. Berkati pelayanannya Tuhan Yesus, berkati istri dan anak-anaknya, apapun yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, berkati segala apapun yang diperbuat. Tuhan, tolong pengembalaan di tempat ini supaya jiwa-jiwa semakin bertumbuh di tempat ini, dan ini menjadi sebuah gereja yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati seluruh para pelayan yang ada ya Bapak, para WL singer dan pemain musik, biar mereka karunia-karunia yang Tuhan berikan mereka pakai sungguh-sungguh untuk mempermuliakan Tuhan di tempat ini. Pakai hidup mereka sebagai mitra gembala di tempat ini, yang akan melayani umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal, Engkau telah mempersiapkan semuanya itu. Dan saat ini hamba telah selesai berkata-kata ya Tuhan Yesus. Hamba percaya lewat kebenaran firman, umat-Mu diteguhkan dari segala persoalan kehidupan mereka, persoalan tentang finansial mereka, persoalan tentang sakit penyakit, persoalan tentang penganiayaan, dan persoalan tentang ketidakadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan berbahagia punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Biarlah keberadaan kami senantiasa mempermuliakan Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin.